Shalom, perkenalkan saya Brady Mustasnujawan dengan Prodi Ilmu Komunikasi NPM 221063119119 dengan mata kuliah Agama Katolik. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Agama Katolik ini. Saya mengambil judul yaitu perang yang terjadi antara Ukraina dan Rusia serta peran gereja Katolik dalam masalah tersebut. Sebelumnya saya akan menceritakan sedikit kenapa Ukraina sama Rusia ini bisa terjadinya konflik dan terjadinya perang. Oke. Pada 24 Februari 2022, Rusia mulai menyerang Ukraina hingga mengakibatkan adanya ledakan sejumlah kota besar di Ukraina. Serangan di sejumlah kota besar di Ukraina tersebut dilakukan usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam pidatonya yaitu mengenai pendeklarasian operasi militer khusus di Ukraina. Beberapa saat usai pidato tayang, suara ledakan mulai terdengar di Kramatorsk, Ukraina. Usai serangan tersebut, setidaknya terdapat 137 warga yang tewas dan 316 orang yang mengalami luka-luka ringan. Sebelum serangan, Putin dalam pidatonya menyebut alasan Rusia menyerang Ukraina itu adalah karena Rusia tak bisa merasa aman, berkembang, dan eksis karena menurutnya Ukraina modern adalah ancaman yang konstan. Adapun Rusia menolak untuk menyebut serangan sebagai perang ataupun invasi. Putin mengklaim juga bahwa tujuannya ini melakukan perang adalah untuk melindungi orang-orang yang terjadi sasaran intimidasi dan genosida. Yang paling mendasar alasan Ukraina ini diserang oleh Rusia adalah terjadinya konflik karena Ukraina ini ingin bersatu dengan NATO, tetapi Rusia ini tidak menginginkan Ukraina bergabung, maka terjadilah konflik antara mereka ini. Kan sudah tahu kenapa terjadinya konflik antara Ukraina dan Rusia ini. Di sini juga gereja Katolik nggak diam aja gitu menonton sambil menyaksikan mereka perang, enggak. Di sini gereja Katolik juga mengambil peran dan ikut campur dalam masalah tersebut, yaitu yang pertama, gereja Katolik melalui organisasi amal dan keadilan sosialnya telah memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban konflik di Ukraina. Mereka menyediakan bantuan medis, pangan, perumahan, dan dukungan psikologis bagi mereka yang terdampak langsung oleh konflik. Nah, terus ada juga beberapa tokoh gereja Katolik, baik di Ukraina maupun di luar negeri, telah berupaya untuk memediasi dan memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka berusaha mempromosikan perdamaian, menggalang dukungan internasional, dan mereka mencoba meredakan ketegangan antara Rusia dan Ukraina. Gereja Katolik juga menyediakan tempat ibadah dan komunitas bagi para pengungsi dan korban konflik. Selain itu, para imam dan para biarawati memberikan dukungan rohani dan bimbingan pastoral bagi mereka yang mengalami kesulitan emosional dan trauma akibat perang. Dan bagi saya sendiri, saya akan mendoakan semoga perang ini akan berakhir dan tidak ada lagi korban jiwa, karena sampai saat ini juga perang ini masih terjadi dan kita juga gak tahu kapan bisa perang ini bisa selesai. Jadi saya harap kita semua mendoakan perang antara Rusia dan Ukraina ini bisa selesai, karena saya tidak juga pengen melihat adanya korban jiwa lagi. Saya juga pengen kita di semua muka bumi ini bisa hidup damai dan tentram.
Sekian tugas mata kuliah agama ini. Mau kurang lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Terima kasih para dosen yang telah membimbing saya dari awal pertemuan sampai saat ini.